Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sokib SAG MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Yang terhormat Bapak Ibu dan teman-teman Pasca Sarjana IAIN Tulungagung Pendidikan Agama Islam, wabil khusus yang berada di kelas 3B. Saya Atik Munfarida yang pada kesempatan hari ini akan menyampaikan makalah saya yang berjudul Contextual Teaching and Learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kenapa strategi pembelajaran pendidikan agama Islam tentang CTL ini perlu dibahas? Sebab hal ini dilatar belakangi oleh peserta didik yang kurang begitu paham akan penjelasan seorang guru ataupun tidak bisa menangkap penjelasan guru secara efektif sesuai dengan KIKD yang ada di setiap pembelajaran, wabil khusus pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, pada kesempatan ini rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana implementasi pendekatan contextual teaching and learning ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, apa saja persoalan yang muncul dan bagaimana penanganannya dalam implementasi pendekatan contextual teaching and learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, kita bahas dulu tentang pendekatan kontekstual. Seiring berjalannya waktu, pendidikan haruslah mempunyai strategi pembelajaran yang efektif. Dikarenakan peserta didik cara pemahamannya berbeda-beda, maka strategi pembelajaran ini diperuntukkan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam proses belajar mengajar. Nah, konsep dasar yang ada pada CTL yang pertama itu layaknya praktek. Setelah materi dijelaskan, anak-anak diajak praktek bersama untuk menerapkan apa yang dituangkan dalam materi untuk diimplementasikan di kehidupan nyata atau bisa diterapkan dalam kesehariannya. Menurut Trianto, konsep pembelajaran CTL ini memiliki 7 komponen. Yang pertama, konstruktivisme. Yang kedua, inquiry. Yang ketiga, question. Yang keempat, masyarakat belajar. Yang kelima, pemodelan. Yang keenam, refleksi. Dan yang terakhir adalah penilaian autentik. Kita bahas satu persatu. Konstruktivisme. Nah, konstruktivisme ini adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru kepada peserta didik yang tadinya belum tahu, belum paham, dijelaskan pun belum paham. Maka dengan adanya konstruktivisme ini, siswa nanti dituntut untuk menyesuaikan diri dengan materi tersebut dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, inquiry. Tidak jauh berbeda dengan konstruktivisme. Inquiry ini berupa hal-hal yang menyangkut dengan kemampuan siswa, bukan semata-mata sebuah hafalan, tapi bisa diterapkannya di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ini dari 7 komponen tadi, yakni question, yang artinya bertanya. Siswa dapat bertanya kepada guru ataupun kepada teman lainnya dan bisa menjawab pertanyaan yang ada.
antara guru memberikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan teman lainnya ketika teman lainnya ada yang bertanya. Yang keempat, masyarakat belajar. Dengan metode CTL ini, guru bisa menjadikan anak-anak ini menjadi beberapa kelompok untuk diskusi bersama. Di sini ketika mereka melakukan proses diskusi, maka akan terjadi pertukaran pikiran antara teman yang satu dan yang lainnya dan saling menghargai perbedaan pendapat antara yang satu dan lainnya. Nah, yang kelima itu pemodelan. Pemodelan di sini guru memiliki strategi pemodelan ketika menyampaikan sebuah materi melalui praktek bisa, misalnya tentang wudhu pada mata pelajaran fikih. Nah, anak-anak kan belum paham betul dengan tata cara berwudhu yang baik itu bagaimana. Misalnya kita mengajar anak kelas 1, otomatis mereka masih belum paham betul bagaimana cara praktek wudhu yang benar. Misalnya dalam praktek wudhu itu disunahkan membasuh bagian yang kanan dahulu, dilanjutkan yang kiri. Nah, kalau siswa belum begitu paham, mungkin kan masih yang kiri didahulukan ataupun yang kanan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya dari 7 komponen tadi berupa refleksi. Refleksi di sini guru memberikan umpan balik kepada siswa. Tadi sudah belajar apa saja, terus mendapatkan materi apa, terus yang mereka pahami itu sudah sejauh mana, bisa di tahap ini dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah penilaian nyata. Dari proses pembelajaran ke-6 komponen tadi, yang terakhir ini menentukan sebuah penilaian nyata, yang mana guru nanti bisa melihat siswa yang memang benar-benar paham dan bisa mempraktekkan apa yang dicontohkan guru, siswa yang masih belum bisa mempraktekkan dan masih perlu bimbingan yang lebih ekstra. Nah, di sini pendidikan dengan metode pembelajaran CTL ini memiliki 5 karakter. Yang pertama, acquiring knowledge. Yang kedua, acquiring knowledge. Yang ketiga, understanding knowledge. Yang keempat, applying knowledge. Yang kelima, reflecting knowledge. Adapun ciri-cirinya, pembelajaran contextual teaching and learning memiliki tahapan-tahapan, yakni yang pertama harus direncanakan dan materialnya jika membutuhkan harus dipersiapkan. Terus yang kedua, kesaling tergantungan antara guru dan murid ataupun murid dengan murid. Nah, yang terakhir cirinya, proses pembelajaran ini selalu memiliki tujuan. Tujuan utamanya apa? Yakni memberikan pemahaman kepada siswa secara aplikatif, efisien, dan efektif. Adapun ruang lingkupnya dalam pelajaran pendidikan agama Islam meliputi 5 unsur pokok. Yang pertama Al-Quran, yang kedua akidah, yang ketiga syariah, yang keempat akhlak, dan yang kelima tarikh. Nah, dari hal itu kita bisa membuat strategi pembelajaran sesuai dengan materi yang akan kita aplikasikan. Nah, yang terakhir ini persoalan yang muncul dan bagaimana dalam implementasi pendidikan CTL ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, bagaimana cara menanganinya. Contoh masalahnya, saat anak susah dikendalikan dan mudah bosan, maka pembelajaran
dituntut untuk berinovasi menggunakan strategi pembelajaran yang bisa membantu proses belajar mengajar dengan lancar. Caranya bagaimana? Nah, dengan dihadapkan pada siswa yang bosan, itu lebih memudahkan kita mengaplikasikan proses pembelajaran contextual teaching learning ini dengan sangat mudah. Karena siswa cenderung lebih aktif dan energik jika diajak untuk keluar ruangan untuk praktek bersama-sama. Nah, kendala lain yang dihadapi seorang guru biasanya dalam prakteknya yang sering terjadi itu pada pembelajaran Al-Quran ya. Itu sepengalaman saya ketika menghadapi anak yang masih kelas 1, kelas 2, yang masih belum fasih dalam membaca Al-Quran. Mereka perlu penekanan atau perlu pendampingan yang lebih, sehingga waktu dalam pembelajaran itu kurang. Nah, untuk mengatasinya kita perlu mengadakan jam tambahan untuk melaksanakan proses pembelajaran secara bagus dan efisien secara waktu serta efektif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.